perjalanannya semalam, bahkan sebagian malam, tidak sampai semalam. Jamaah yang berbahagia itu yang dialami oleh Rasulullah ketika dalam kondisi sedih, mengalami banyak persoalan. Cara yang sangat tepat dipilihkan oleh Allah, diberangkatkan, diperjalankan untuk mengobati kesedihannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini semua kita bisa mengawali kehidupan kita dengan takbir, dengan ruku, dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang secara istiqomah kita lakukan setiap pagi ini menjadikan kehidupan kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kita selalu memulai kehidupan kita dengan amalan-amalan terbaik, dan insya Allah kehidupan kita juga akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kita juga berharap dengan setiap hari kita berjamaah di sini semakin terbantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir hayat kita nanti insyaallah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, 2 hari yang lalu mayoritas dari kita umat Islam di Indonesia memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Setiap tahun kita memperingati itu. Entah sudah keberapa kalinya kita memperingati peristiwa besar itu. Tetapi yang terpenting menurut kita semua, setiap peringatan yang kita lakukan sejatinya itu betul-betul mampu mempengaruhi kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas amal soleh kita. Jangan sampai setiap tahun kita secara rutin memperingati hari-hari besar, memperingati peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam itu, kemudian seolah hanya sebatas rutinitas tetapi tidak ngefek sama sekali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu diawali dengan kondisi di mana pada waktu itu dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzn, tahun duka kita, tahun di mana Rasulullah mengalami duka, mengalami sedih karena ditinggal oleh 2 orang yang sangat penting dalam kehidupannya, baik dalam kehidupannya sebagai pribadi, apalagi dalam kehidupannya sebagai nabi, sebagai rasul yang menyebarkan dakwah Islam pertama kali.
Dua orang itu sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah ya. Dua orang itu tidak lain adalah, yang pertama adalah istrinya tercinta Siti Khadijah meninggal dunia. Seorang istri yang sangat setia menemani sehari-harinya, pagi, siang, sore, malam, sangat setia membersamai beliau dalam suka maupun dalam duka. Semua waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan harta kekayaannya di dalam sejarah semuanya diperuntukkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Betapa seorang istri yang sangat taat kepada suaminya, seorang istri yang begitu sangat solehah, selalu membersamai kapanpun dan dalam kondisi apapun, meninggalkan beliau terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi pada diri kita di zaman sekarang, pasti kita juga akan mengalami hal yang sama. Sedih, berduka, pasti, karena kita manusia dan Rasulullah juga manusia, mengalami hal yang sama seperti kita. Menangis ya, sebagaimana kita juga akan menangis karena ditinggal oleh orang yang paling kita cintai, oleh orang yang paling kita sayangi. Bukti bahwa istri yang meninggalkan kita terlebih dahulu itu benar-benar wanita yang sangat dicintai, sangat disayangi, sangat berbakti, sehingga sangat merasa kehilangan istri yang soleh. Sebaliknya, kalau ada seorang suami ditinggal oleh istrinya, tidak seperti yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi. Sebaliknya, masuk ke dalam kamar kemudian bilang merdeka gitu kan ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa memang kehidupan keluarganya kurang baik, kurang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa ada Ustadz? Ya mungkin saja ada yang begitu ya. Bahkan di masyarakat kita itu ada yang juga yang apa namanya, yang bercerita ya. Ada caipon reng matur kufureunna kita ki beca kita kereng pon beude cadangan pon teleponan. Jamaah yang berbahagia, nah itu Rasulullah mengalami itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, beliau mengalami hal yang sama, ditinggal oleh orang yang tidak kalah dicintai dan disayangi. Siapa? Sang paman bernama Abu Thalib. Seorang paman yang sangat menyayangi keponakannya. Bahkan diceritakan juga dalam sejarah, keluarganya menilai Abu Thalib ini nampak lebih sayang kepada keponakannya yang bernama Muhammad daripada anaknya sendiri. Di kalangan keluarganya tergambar sebesar itu kasih sayang seorang paman kepada ponakannya. Mulai sejak kecil di ekapolong, diemongi, makan bersama, tidur bersama, sehingga terbangun besarnya kasih sayang seorang paman kepada keponakannya. Bahkan di dalam sejarah, ketika Rasulullah mendapatkan tantangan yang sangat berat di awal-awal menyebarkan dakwah Islam, sang paman inilah salah satu orang yang sangat penting yang menjaga, melindungi, pasang badan di depan, jangan coba-coba ada yang mengganggu keponakannya. Kita bisa bayangkan betapa besarnya kasih sayang seorang paman kepada ponakannya,
betapa besarnya juga kasih sayang dan cintanya seorang ponakan kepada pamannya. Meninggal dunia mendahuluinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang sama, bukan selang tahun, di tahun yang sama harus kehilangan dua orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Bagaimana tidak sedih? Makanya di dalam sejarah disebut sebagai tahun duka cita, karena begitu sangat mendalamnya duka cita yang dirasakan oleh Rasulullah itu. Ketika itu beliau juga mengalami tantangan yang sangat besar, mengalami banyak kesulitan-kesulitan menyebarkan dakwah ke Taif. Beliau sangat sulit mengembangkan dakwah ke Taif, ditinggalkan oleh dua orang yang sangat penting dalam hidupnya ini. Jamaah yang berbahagia, dalam kondisi yang seperti inilah kita mestinya ingat, karena ini kan peringatan ya, mestinya kita ingat apa yang harus kita lakukan dalam kondisi kita menghadapi banyak persoalan, dalam kondisi kita ini merasakan duka yang mendalam. Kalau kita ingin meneladani Kanjeng Nabi, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan, terjadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, di malam hari, semalam. Ada yang menyebutnya dalam tafsir sebagian malam, jadi tidak sampai semalam. Diberangkatkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra, peristiwa Isra. Setelah itu terjadi peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Itu perjalanannya semalam, bahkan sebagian malam, tidak sampai semalam. Jamaah yang berbahagia, itu yang dialami oleh Rasulullah ketika dalam kondisi sedih, mengalami banyak persoalan. Cara yang sangat tepat dipilihkan oleh Allah, diberangkatkan, diperjalankan untuk mengobati kesedihannya itu, rekreasi ya, tasliyah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang satu-satunya hanya diperoleh oleh seorang hamba bernama Rasulullah Muhammad SAW. Betapa bahagianya, betapa sangat senangnya bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia sama dengan kita. Kalau misalnya dalam kondisi sedih, berduka cita ya, kemudian diundang oleh orang yang sangat penting di negeri ini, dibelikan tiket untuk berangkat ke istana, senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Wah, sangat bahagia. Bisa-bisa undangannya diceritakan semua. Ini loh, saya dapat undangan dari Pak Prabowo gitu ya kan. Saya mau berangkat ke istana besok. Dari sangat senangnya, bahagianya ya. Jamaah yang berbahagia, terjadi perdebatan ya. Kalau kita baca itu, kaum saintis ya, para ilmuwan itu mungkin berdebat hingga sekarang mungkin ya, antara iman dan ilmu pengetahuan ya, yang selalu mengalami dinamika ya, hubungan. Tetapi kita sebagai umat Islam yakin bahwa antara iman dan ilmu itu bisa sejalan. Kita bisa buktikan bahwa perjalanan Rasulullah itu betul-betul terjadi karena kita adalah orang yang beriman. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti kita mengimaninya, mempercayainya.
Mungkin di zaman itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu diceritakan, banyak orang yang tidak percaya. Masa iya ya, dalam waktu yang tidak sampai semalam, atau katakanlah semalam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh berapa lama kalau sekarang? Apalagi dengan menggunakan kendaraan pada zaman itu. Sangat tidak mungkin itu terjadi. Apalagi setelah itu lanjut ke Sidratul Muntaha. Itu dijadikan dasar oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu untuk mengolok-olok Nabi. Itu lihat ceritanya Muhammad itu, ngarang, bohong. Masa semalam dia bisa sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi bahan olokan. Bagi mereka yang tidak beriman, tidak akan pernah percaya dengan peristiwa itu. Tapi kita orang yang beriman pasti percaya. Kenapa Ustaz? Karena yang memperjalankan itu bukan manusia. Yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha segalanya. Ayat itu menyebutkan subhanalladzi asra. Ya, kalimat asra itu ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya, Allah yang memperjalankan, bukan manusia. Bukan, contohnya bukan Pak Prabowo yang menjalankan itu. Sehingga butuh waktu berapa menit, berapa jam. Ya, perjalanan dari sini ke Surabaya berapa jam? 3 jam. Dari sini ke Jakarta ya, naik pesawat, ya kan? Dan seterusnya. Hitungannya kalau secara pikiran kita mungkin seperti itu. Ini yang memperjalankan Allah, bukan manusia. Ya. Saya ambil contoh dengan menggunakan pikirannya orang awam sajalah, nggak usah pakai yang tinggi-tinggi. Ya, mungkin dibuktikan secara sains, mungkin kita orang awam ini susah memahaminya. Ya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu lihat sekarang saya ada di mana? Ada di sini kan? Ini masih jam 5 di sini. Nanti saya mau berangkat ke Surabaya. Setelah itu mau berangkat ke Jakarta. Setelah itu mau berangkat ke mana? Misalnya ke Sumatera, misalnya Sumatera Barat. Saya pernah ke Sumatera Barat. Butuh berapa lama perjalanan? Mulai pagi ini ke Surabaya sampai transit Jakarta, kemudian ke Sumatera Barat. Ternyata sebelum saya berangkat ada semut masuk di kantong saya di sini. Ya. Semut masuk di kantong saya. Ikut saya ke Surabaya, transit Jakarta ke Sumatera Barat. Siangnya saya balik lagi karena acara sudah selesai di Sumatera Barat, di Padang. Ikut lagi Jakarta, Surabaya, nyampe lagi di sini sore. Tidak sampai sehari, semut yang jalannya kita lihat seperti itu ternyata sampai ke Sumatera Barat. Sorenya sudah sampai juga di sini. Semut cerita sama teman-temannya, wahai teman-temanku, saya baru pulang dari Sumatera Barat. Berangkat tadi pagi saya. Berangkat tadi pagi. Percaya tidak kira-kira semut-semut yang lain? Percaya tidak? Tidak akan percaya. Mana mungkin kamu ke Sumatera Barat dalam beberapa jam kembali lagi ke sini. Jangankan mau berangkat, kamu jalan nyampe di depan masjid sudah diinjek sama orang, iya kan? Mungkin pikirannya semut seperti itu, mirip pikirannya kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Tetapi sekali lagi, semut ini tidak jalan sendiri, Bapak Ibu. Kalau jalan sendiri tidak mungkin. Dia diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Saya, ada di kantong saya di sini.
Kalau kita analogikan dengan peristiwa ini, kita pasti percaya. Ya kan, kita percaya. Kenapa? Karena semut itu diperjalankan, ada di kantong saya. Jadi kalau misalnya dia bisa menempuh perjalanan beberapa jam, kemudian kembali lagi ke sini, kita pasti percaya, karena dia tetap berada di kantong kita. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini analogi sederhana. Tidak perlu mulu-mulu pakai hitungan fisika, kimia dan sebagainya ya. Nggak tahu yang dengan ilmu-ilmu begitu ya, yang sulit kita pahami. Ini pakai cara berpikir yang sederhana. Kalau diberangkatkan, sangat mungkin itu bisa terjadi. Sama, Rasulullah itu diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah yang Maha Segalanya. Sampai ya. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini bagian-bagian penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang sering diperdebatkan ya, tetapi kita bisa menjawabnya secara sederhana berdasarkan pikiran kita yang juga sederhana, sehingga semakin mantap keyakinan kita, keimanan kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Apalagi ini yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia. Nah, apa yang dialami Rasulullah selama melakukan Isra dan Mi'raj itu, supaya kita selalu ingat dengan peristiwa itu. Salah satunya yang paling penting adalah Rasulullah mengalami beberapa peristiwa penting, terutama ketika melakukan Mi'raj. Misalnya di dalam riwayat disebutkan beliau diperjumpakan dengan para nabi sebelum-sebelumnya, bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Kalau itu dibayangkan dalam kehidupan kita ya, seperti yang dialami oleh Rasulullah ya, ketika mengalami hal yang sama ya, berdakwah, banyak tantangan, banyak gangguan, kira-kira ya, kita pasti memahami bahwa para nabi sebelumnya juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Ketika para nabi di zamannya masing-masing berdakwah mengalami hal yang sama, tantangan yang namanya tantangan pasti ada. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling berat. Beliau diberikan kesempatan berjumpa dengan para nabi, para pendahulunya. Dapat support, dapat dukungan, dapat nasihat. Bagaimana menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi ya. Kita juga mungkin bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita mengalami banyak persoalan ya kan, apa yang kita lakukan? Salah satunya bagaimana? Kalau kita tidak mampu sendirian memecahkan persoalan itu ya kan, mungkin kita bisa datang kepada Ustadz Hashim, bisa datang kepada ustadz-ustadz yang lain, minta pendapat, minta nasihat, dikuatkan hatinya, dikuatkan batinnya, dikuatkan pikirannya, dibangun optimismenya bahwa apa yang kita alami pasti bisa kita selesaikan dengan baik. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dibangun optimismenya, dibahagiakan Rasulullah itu, supaya sedikit demi sedikit kesedihannya hilang dan kembali semangat untuk berdakwah ketika nanti kembali ke tanah suci Makkah pada waktu itu. Jamaah yang berbahagia, apalagi yang dialami Rasulullah pada waktu itu. Salah satunya yang terakhir sebelum ditutup, Rasulullah mendapatkan perintah yang sangat penting, bahkan sangat penting, paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Apa itu? Perintah sholat. Kalau perintah yang lain cukup menggunakan wahyu ya. Sholat tidak hanya menggunakan wahyu.
tapi Allah berkenan memanggil langsung, menghadapkan langsung Rasulullah untuk menerima perintah sholat itu. Bisa kita bayangkan begitu sangat pentingnya sholat itu, sehingga Allah memerintahkan dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan syariah yang lain yang hanya cukup menggunakan wahyu saja. Perintah sholat sangat istimewa. Rasulullah diundang langsung, diperjalankan langsung menghadap Allah dan mendapatkan perintah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sangat pentingnya sholat itu. Jamaah yang berbahagia, dan sholat inilah yang akan selalu kita ingat sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita nanti. Kita akan selalu mengingat yang namanya sholat ini. Bukan hanya diperingati setiap tahun, setiap hari, setiap saat kita selalu menggunakan sholat sebagai media rekreasi, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat inilah yang akan kita jadikan menjadi instrumen, menjadi wasilah untuk mi'raj, naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat istimewa sholat ini, makanya kita sangat menjaganya dengan baik. Jangan sampai kita lalai melaksanakan sholat ini, karena sholat inilah kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala persoalan apapun yang kita alami akan mudah kita selesaikan kalau kita sampaikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui media sholat ini. Hati kita akan terasa lebih tenang, pikiran kita akan terasa lebih tenang kalau kita benar-benar khusyuk melaksanakan sholat, bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa curhat semua apa yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya mi'raj. Kalau mau mengikuti Rasulullah, tidak mungkin kita mi'raj diberangkatkan juga ke Sidratul Muntaha, ya kan? Tidak mungkin. Makanya Rasulullah meninggalkan warisan yang sangat berharga ini. Sholat inilah yang bisa menjadikan kita kapan saja bisa bermi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ya, menutup kajian kita pada pagi hari ini ya, marilah kita gunakan sholat ini dengan sebaik-baiknya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apapun persoalan yang kita hadapi, insya Allah bisa selesai ya, kalau kita semakin dekat kepada Allah. Dan kita bisa kapan saja, minimal 5 waktu. Dengan sholat itulah kita akan menghadap Allah, kita akan mencurahkan semua isi hati kita, pikiran kita, persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi banyak hal yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak sekali. Kalau kita hadir acara Isra dan Mi'raj itu kan ceritanya ustadz, ceritanya kiai itu kan banyak, ya kan? Dari sekian yang banyak itu, ya paling tidak 1, 2, 3 itu yang mungkin saya lengkapi, ya. Sehingga yang tidak banyak saya sampaikan di pagi hari ini bisa diingat dengan baik. Paling tidak setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj, selalu ingat bagian-bagian penting yang kita kaji pada pagi hari, terutama sholat. Kalau peringatan Isra dan Mi'raj, ingat kita punya sholat yang kita jaga dengan sangat baik. Kenapa? Karena ini satu-satunya anugerah besar yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi kepada kita, supaya kita bisa kapan saja untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.